Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih basyira wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memanjangkan umur kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh berkah, yang dirindukan bukan hanya oleh penduduk bumi, tapi juga penduduk langit merindukan kedatangan bulan Ramadan. Karenanya mari kita tingkatkan kesyukuran kita karena Allah telah memberikan kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan yang penuh berkah, yaitu Ramadan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa berselawat kepada beliau sehingga bisa mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamah kelak. Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berbagai ampunannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 133. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memotivasi kita, mendorong kita agar bersegera mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah mencurahkan ampunannya kepada hamba-hambanya, kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Karena itu kita tidak perlu khawatir kita tidak mendapatkan kesempatan masuk ke syurga Allah. Syaratnya marilah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperbanyak amal salih. Ampunan Allah Subhanahu wa taala, syurga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan khusus bagi mereka yang bertakwa. Bukankah target di Ramadan la'allakum tattaqun? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana target Ramadan itu diwajibkan kepada orang yang beriman agar mereka menjadi orang yang bertakwa, dan syurga disediakan bagi mereka yang bertakwa. Begitu banyak keutamaan bagi orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang senantiasa membasahi lidahnya dengan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencurahkan ampunannya kepada hambanya yang senantiasa mohon ampun kepadanya, beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Begitu banyak fadilah, keutamaan orang-orang yang senantiasa beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mohon ampun kepadanya mengucapkan astaghfirullahaladzim, maka Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya di hadapan para malaikatnya. Lalu apa urgensi pentingnya kita mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala? Ketika Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya, itu pertanda bahwa hambanya akan mendapatkan keselamatan, hambanya akan mendapatkan kemenangan, dia akan memperoleh sebuah kesuksesan. Lalu tidakkah ingin kita mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala? Caranya, mari kita memperbanyak istighfar, astaghfirullahaladzim. Bukan hanya itu saja, bagi orang yang senantiasa beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat akan mendoakan mereka. Doa malaikat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mengucapkan astaghfirullahaladzim, malaikat mendoakan kita dan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istighfar merupakan amalan dan syiarnya para nabi dan rasul. Nabi dan rasul mereka beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku berkata, mohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Quran surat Nuh ayat 10. Nabi Adam alaihissalam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihissalam mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau ditelan oleh ikan paus yang besar, beliau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah hadis beliau bersabda, demi Allah aku sehari semalam bertaubat beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali. Rasulullah 70 kali beliau beristighfar, sementara di matan lain dikatakan 100 kali. Bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang maksum, yang terbebas dari dosa, yang terhindar dari siksa api neraka, yang telah mendapatkan jaminan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, tapi sehari semalam beliau beristighfar paling kurang 70 kali. Karena itu selaku hambanya yang dhaif, hambanya yang senantiasa berlumuran dengan dosa, maka sudah selayaknya dan sepantasnya kita memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Orang yang senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, maka ketika dia menghadapi berbagai problema, berbagai permasalahan dalam hidupnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi, jalan keluar atas berbagai masalah yang dia hadapi. Itulah salah satu fadilah keutamaan beristighfar. Karena itu, ketika kita menghadapi berbagai persoalan dalam hidup, pandemi COVID-19 sudah 2 tahun kita lewati. Karenanya, sebaik-baik tempat kita mengadu, sebaik-baik tempat kita bergantung hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita melakukan ikhtiar duniawi, maka tidak kalah pentingnya adalah bagaimana pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan penyakit dan Allah Subhanahu wa taala juga yang memberikan obat kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita gunakan kesempatan Ramadan yang mulia ini untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi cobaan, tantangan dalam kehidupan kita, insya Allah solusi, jalan keluar yang bisa jadi tidak pernah kita sangka-sangka akan kita dapatkan dengan sebab banyaknya kita mengucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan yang kita sedang berada dalamnya mampu kita gunakan untuk meningkatkan amal salih, berbagi kepada sesama, memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dengan bekal tersebut kita akan bisa menjadi sebagaimana harapan yang Allah sebut dalam Quran surah Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun, semoga kita bisa menjadi insan yang bertakwa. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.